kencang suara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, senang rasanya saya bergabung dengan guru-guru baik. Tapi ada rasa deg-degnya. Kenapa deg-deg? Karena ini pengalaman pertama saya untuk berbagi dengan rekan guru-guru baik yang hebat. Apalagi tadi sudah menerima materi dari Pak Alim tentang ice breaking. Jadi nanti ini Bu Neti sampai di sekolahnya besok ramai-ramai kelasnya ini dengan ice breaking. Betul tidak Bapak Ibu? Alhamdulillah. Ya sedikit. Iya dua ya. Sedikit perkenalan. Perkenalkan Bapak Ibu guru. Saya Ida Sulaiman Kadir. Saya mengajar di UPT SD Negeri 10 Pangkajene. Mungkin rekan-rekan saya ada di sini, ya. Izin berbagi dengan Bapak Ibu guru yang ada di sini, Bapak Ibu guru hebat dari GPAI. Nah, di sini saya bukan sebagai narasumber dan juga bukan sebagai pemateri, tapi di sini saya hanya mau berbagi dengan Bapak Ibu guru yang ada di sini. Karena kenapa? Karena pembelajaran berdiferensiasi ini sudah Bapak Ibu guru terapkan di sekolah masing-masing, tapi Bapak Ibu guru tidak sadar apakah ini berdiferensiasi atau tidak. Nah, tapi kalau jujur, pembelajaran berdiferensiasi ini sudah Bapak Ibu laksanakan mulai dari tahun Bapak Ibu guru terangkan sampai sekarang. Nah, kemudian yang kedua adalah di sini mungkin pengalaman tentang mengajar saya lebih di bawah dari Bapak Ibu guru hebat yang ada di sini. Jadi nanti jika ada sesuatu yang ingin dibagikan terkait dengan pembelajaran secara langsung atau pengalaman Bapak Ibu guru, oh Bu saya begini mengajar di sekolah, silahkan Bapak Ibu guru. Atau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan, bisa berbagi dengan saya. Oke ya Bapak Ibu guru? Masih perlu ice breaking tidak? Masih perlu ice breaking tidak? Masih ya? Masih. Ayo Bapak Ibu guru KB berdiri dulu. Ya, kan mohon maaf ya Bapak Ibu guru karena saya dasarnya dari guru SD, jadi kita ice breakingnya yang ringan-ringan saja. Oke, begini ya. Ada ayam-ayam bebek. Bebek angsa. Lagi ya. Ada ayam-ayam bebek. Bebeknya bebek. Bebek angsa. Angsa bebek. Bebek ayam. Ayam bebek. Bebek angsa. Oke, sudah tahu ya? Oke. 1, 2, 3, 1, 2, 3 ya. Ayam bebek. Bebek angsa. Angsa bebek. Bebek ayam. Ayam bebek angsa. Kita percepat. Kita percepat ya. Oke. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 ya. Ayam bebek. Bebek angsa. Angsa bebek ayam. Bebek angsa. Ntar cepat mana? Oke, tepuk tangan Bapak Ibu guru. Terima kasih. Iya. Nah, terima kasih. Di sini saya dipercayakan membawa pembelajaran berdiferensiasi. Nah, agenda kita pada hari ini yang pertama adalah mengenal dan memahami konsep dasar pembelajaran berdiferensiasi. Nanti di sini Bapak Ibu guru akan diajar untuk memahami seperti apa sih konsep berdiferensiasi itu. Kemudian yang kedua, memahami contoh implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Seperti apa sih pengimplementasian pembelajaran berdiferensiasi di lingkungan kelas kita. Kemudian menganalisis penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Nanti Bapak Ibu guru akan
saya ajak sebelum merancang proses pembelajaran atau kegiatan pembelajaran di modul ADAL atau di RPP, Bapak Ibu nanti saya akan arahkan membuat skema alur. Apa sih itu skema alur? Nah, nanti kita bahas. Nah, selanjutnya adalah mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan RPP atau modul ajar. Nanti Bapak Ibu guru akan melakukan praktik, tapi praktiknya mungkin di lingkungan sekolahnya Bapak Ibu masing-masing. Untuk sekarang, nanti ini Bapak Ibu diminta untuk mempraktikkan bagaimana cara merancang perangkat pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, sebelum itu Bapak Ibu pernah dengar tentang asesmen awal? Pernah ya? Nah, saya ingin, karena saya ini seorang guru, ingin melakukan asesmen awal terkait pemahaman Bapak Ibu guru tentang pembelajaran berdiferensiasi. Silakan Bapak Ibu guru yang punya scan barcode, silahkan di scan barcode-nya, silahkan mengisi survei tentang pemahaman pembelajaran berdiferensiasi. Ini surveinya mengatakan bahwa kebanyakan yang ragu-ragu atau pemahamannya, ada pemahaman tentang pembelajaran diferensiasi tapi belum sepenuhnya seperti itu. Ada juga yang belum memahami sama sekali. Di sini latar belakang pembelajaran berdiferensiasi adalah bagaimana itu kita harus mengenal peserta didik kita itu sebagai manusia yang unik, yang memiliki macam-macam perbedaan yang ada dalam dirinya. Seperti apa itu? Pasti setiap individu itu memiliki gaya belajar, minat, bakat, kesenangan, serta kemampuan yang berbeda-beda. Sehingga mengapa dalam pembelajaran berdiferensiasi ini kita harus, sebagai guru kita harus mengenal lebih dekat tentang keunikan atau kemampuan peserta didik kita. Nah, pengertian pembelajaran berdiferensiasi adalah proses belajar mengajar di mana seorang guru harus mengenal muridnya, di mana proses pembelajaran ini dikemas oleh Bapak Ibu guru dengan mengcover semua kebutuhan atau gaya belajar minat anak didiknya di sekolah. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak didik kita. Mungkin Bapak Ibu guru sudah sering mendengarkan kata-kata seperti itu. Jadi pembelajaran berdiferensiasi, kita sebagai seorang guru harus, sebelum mengajar kita harus tahu apa sih kemauan, apa sih minat, apa sih, seperti apa sih gaya belajarnya anak didik kita di sekolah sebelum merancang sebuah proses pembelajaran. Nah, seperti itu. Nah, di sini nanti Bapak Ibu guru akan diberikan pemahaman tentang bahan berdiferensiasi dan strategi pembelajaran. Next, Ibu Tabe. Nah, tidak usah dibuka. Tadi kan Bapak Ibu guru sudah menerima materi tentang apa? Ice breaking. Pertanyaannya adalah, apakah jika seorang guru di dalam kelas sudah melaksanakan ice breaking, sudah termasuk pembelajaran berdiferensiasi? Alasannya, tapi teman-teman. Oh, ini. Oke, siapa? Oh iya, coba. Nah, berdiri dulu, Bu. Oke, pertanyaannya tadi, apakah ice breaking, apakah guru jika sudah melakukan ice breaking di dalam kelas sudah merupakan atau sudah menjalankan namanya pembelajaran berdiferensiasi? Silahkan. Jawabannya adalah sudah. Oke. Kenapa? Karena ice breaking
itu termasuk salah satu bisa dimasukkan sebagai metode belajar. Bisa dimasukkan sebagai metode belajar dan ya oke, ditambah. Oh iya, good. Terima kasih. Ada yang lain? Oke, silahkan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke pembelajaran berdiferensiasi. Menurut saya ya, karena ice breaking itu menyelesaikan dengan situasi, kondisi, dan mempelajari kebutuhan siswa masing-masing, mempelajari karakter anak didik kita masing-masing. Jadi itu salah satu sebagai penyemangat. Terima kasih. Ada yang lain? Terima kasih ya Ibu. Breaking es dingin, mencairkan suasana. Ya, mencairkan suasana. Dimana tadi kalau misalnya ini jam-jam 1, jam-jam 12 kita sudah ngantuk-ngantuknya, kita tidak melakukan es breaking, nah kita ngantuk-ngantuk. Ya, es breaking itu mencairkan suasana. Bagaimana siswa kita dalam kondisi yang down, lagi kondisi yang penat, dengan kondisi yang panas, kita cairkan suasananya. Seperti itu. Nah, kita kembali. Mengapa saya mengatakan bahwa ice breaking itu adalah tetap dia bagian dari pembelajaran, tapi belum merupakan pembelajaran berdiferensiasi. Karena kenapa? Dalam pembelajaran berdiferensiasi itu, Bu, ada 3. Ya, konten, proses, produk. Tambah 1 lingkungan. Ya, skema pembelajaran berdiferensiasi. Biasa juga orang mengatakan skema terdiferensiasi, sama maknanya. Biar dia mengatakan terdiferensiasi, berdiferensiasi, sama Bapak Ibu guru. Nah, di sini masuk kembali. Bahan diferensiasi itu ada 3. Pertama, kesiapan belajar. Yang kedua, minat. Yang ketiga, profil belajar. Nah, ini adalah 3 bahan untuk Bapak Ibu guru harus ketahui sebelum merancang sebuah proses pembelajaran. Apa sih itu kesiapan belajar? Kesiapan belajar itu adalah bagaimana cara guru mengukur sejauh mana kemampuan peserta didik kita dalam materi pembelajaran. Ini biasa disebut dengan asesmen kognitif. Di kemarin itu asesmen diagnostik. Nah, sekarang di sini asesmen kognitif. Di mana Bapak Ibu guru sebelum melakukan proses pembelajaran, Bapak Ibu guru itu harus tahu apakah anak didik saya tahu materi ini, sejauh mana dia mengetahui tentang misalnya ciri-ciri orang munafik. Sebagaimana contohnya orang yang termasuk golongan orang yang munafik. Nah, seperti itu. Jadi kesiapan belajar itu seperti itu. Pengetahuan, kemampuannya peserta didik kita dulu harus diketahui, ya. Jadi kemudian yang kedua adalah minat. Apa minatnya? Minat ini masuk asesmen non kognitif. Ya, dia masuk asesmen diagnostik awal dulu, ya Ibu Netia. Ya, dia diagnostik awal. Nah, kemarin itu namanya asesmen non kognitif. Tadi itu kognitif karena bahannya adalah mencari tahu kemampuan peserta didik kita terkait dengan sejauh mana mereka mengetahui materi pembelajarannya. Nah, sekarang itu adalah minat, jadi dia masuk asesmen non kognitif karena bukan merupakan pengetahuan tapi mengarah kepada kesenangan. Apakah dia senang bulu tangkis, lari, dan lain sebagainya. Itu adalah minat. Kemudian profil belajar, dia juga masuk asesmen non kognitif. Apakah peserta didik kita itu orangnya kinestetik? Ini berhubungan dengan bergaya belajar. Kinestetik, apakah dia auditory atau visual atau yang lainnya. Nah, itu perbedaan dari bahan ini. Kesiapan belajar
minat sama profil belajar murid. Nah, kemudian strategi berdiferensiasi yang tadi saya katakan itu ada 3, tapi kami belajarnya 4. Ada konten, proses, produk, lingkungan. Ini materi agama. Maaf kalau saya Bapak Ibu Guru, karena tadi malam saya cari-cari TP-nya agama. Tujuan pembelajaran adalah menjelaskan makna salam, sikap senang menolong orang lain, dan ciri-ciri munafik. Ya, kegiatannya pada pertemuan awal Ibu Nisa mengadakan kuis tentang makna salam, sikap senang menolong orang lain, ciri-ciri munafik. Hasil kuis tersebut dijadikan pemetaan awal sejauh mana murid menguasai tujuan pembelajaran. Ibu Nisa kemudian mengelompokkan anak berdasarkan kemampuan awal tersebut dan memberikan pilihan tentang tantangan berdasarkan tingkat kompleksitas yang berbeda dan memahami setiap kelompok dengan intensitas pendampingan juga yang berbeda. Jadi bahannya apa? Strateginya apa? Good. Kesiapan belajar karena melalui kuis. Kemudian strateginya produk. Mana produk? Berdasarkan kemampuan awal tersebut dan memberikan pilihan tentang tantangan berdasarkan tingkat proses. Ya. Nah, jadi dia itu adalah asesmen awalnya, adalah bahannya adalah kesiapan belajar kan melalui tes, kuis. Kemudian strateginya adalah proses berdiferensiasi. Oke, silakan Bapak. Nah, sebelum kita masuk di sini, nanti Bapak Ibu Guru sebelum merancang RPP atau modul ajar berdiferensiasi, Bapak Ibu Guru harus membuat seperti itu dulu. Itu adalah simulasi alur pikir. Nah, jadi sebelum Bapak Ibu Guru nanti membuat sebuah modul ajar berdiferensiasi atau RPP berdiferensiasi, Bapak Ibu Guru harus membuat terlebih dahulu ini simulasi alur pikir. Pertanyaannya mungkin seperti, Bu, haruskah itu ada perangkatnya seperti ini, haruskah ada perangkatnya dibuat dalam bentuk clipping tentang simulasi alur pikir? Ada sini lagi tambahannya perangkatnya guru-guru? Tidak ya Bapak Ibu Guru, ini hanya sekedar catatan. Pada bahasa Indonesia sebelum kita melakukan wawancara ada namanya ringkasan kerangka pikir. Jadi ini merupakan kerangka pikir yang akan membantu Bapak Ibu Guru dalam menyusun kegiatan pembelajaran. Nah, sebelum kita masuk ke sini, saya ingin bertanya lagi. Bapak Ibu Guru, cakruk di mana nih sedih? Mayang-mayang bebek sih. Iya. Nah, kalau saya mengatakan gepai, bilang ke saya ingin Bapak Ibu Guru mengatakan gaskan ya. Bapak Ibu Guru gepai? Gaskan. Kurang kencang. Bapak Ibu Guru gepai? Gaskan. Oke, mari kita gaskan ya. Tapi sebelum itu saya ingin mengajak SBG dulu, karena mengantuk semua nggak kemana nih loh kita. Ada perasaanku Ji, bukan di kamar, di sini, di sana nih, daerah sana. Oke. Kuncinya adalah gepai, ya. Kuncinya adalah gepai. Gepai tepuk tangan. Oke, salah ya. Gepai tepuk tangan 2 kali. Gepai tepuk tangan 3 kali. Tepuk tangan 1 kali. Ada gepainya. Kuncinya tadi apa? Gepai. Ulangi lagi. Gepai tepuk tangan 2 kali. Gepai berdiri. Iya.
Jadi Bapak Ibu guru juga misalnya Bapak siswa-siswanya lagi ngantuk-ngantuknya bisa seperti itu. Seperti tadi banyak tadi speaking yang disampaikan oleh Pak Alim banyak ya, sampai-sampai saya mengamat dari belakang, saya juga ikut belajar. Saking senangnya, saking ilmunya sangat bermanfaat. Nah, kita lanjut. Tadi pertanyaannya seperti ini. Apakah jika Bapak Ibu guru hanya memasukkan diferensiasi konten dalam merancang sebuah pembelajaran, apakah itu bisa dikatakan berdiferensiasi? Bisa? Siapa bisa? Bisa. Satu puisi tentang bola, satu bola. Oke, good ya Bapak Ibu. Iya. Bagus ya Pak, mantap. Jadi bisa Bapak Ibu guru. Jadi Bapak Ibu guru itu tidak usah kayak misalnya, Bu, saya tidak mau buat modul ajar, saya tidak mau buat perangkat ajar yang berdiferensiasi, susah. Harus ada kontennya, harus ada prosesnya, harus ada produknya. Tidak perlu Bapak Ibu. Kita bertahap. Kita bertahap. Kalau hari ini kita menyajikan konten saja tidak apa-apa. Besoknya kita mau konten dan proses, bisa. Apalagi kalau lengkap konten, proses, produk, wah itu sudah luar biasa. Tapi kita mulai bertahap. Karena Bapak Ibu guru jangan takut salah Bapak Ibu guru. Jangan dengarkan kata orang lain. Itu buat begini perangkat ajarnya kok begini. Tidak usah. Karena ada dibilang apa dalam pembelajaran Bapak Ibu? Ada namanya refleksi. Itu kegunaannya refleksi Bapak Ibu guru. Jadi pada saat kita membuat rancang pembelajaran, setelah melaksanakan proses pembelajaran, ada namanya refleksi. Jadi refleksi ini membantu kita untuk menemukan kelebihan dan kelemahan apa yang telah kita lakukan. Jadi jangan takut salah. Tapi yang terpenting sebelum merancang proses pembelajaran harus ada diagnostik awal. Tadi Pak Alim kesini, ya, tadi Pak Alim kesini tidak langsung kesini saja Bapak Ibu guru. Tadi dia katakan bahwa saya dulu pergi observasi di sekolah-sekolah. Pak Alim itu melakukan diferensiasi, melakukan asesmen awal. Jadi sebelum dia melaksanakan pembelajaran, memberikan materi Bapak Ibu guru, dia dulu pergi cari informasi mengenai apa yang akan dia bawakan. Seperti itu. Tadi Bapak Ibu guru tadi sila dan kinange Mas Ken, itu salah satu melakukan asesmen awal, tapi tipenya kesiapan belajar. Karena saya ingin mengetahui sejauh mana pemahaman Bapak Ibu guru terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ini langkah-langkah ya Bapak Ibu guru dalam membuat atau merancang sebuah RPP berdiferensiasi atau modul ajar berdiferensiasi. Yang pertama, awal. Nanti kukirimkan ke materinya Bapak Ibu guru. Yang pertama, identifikasi dan rumuskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua, lakukan asesmen awal untuk mematakan dan memahami minat, kesiapan belajar, dan profil belajar murid. Ya. Kemudian ketiga, membuat rencana pengajaran berupa RPP atau modul ajar. Jadi setelah kita menentukan tujuan pembelajaran atau TP-nya, kita melakukan asesmen diagnostik atau asesmen awal, baik itu non-kognitif maupun kognitif. Kemudian baru kita merancang sebuah kegiatan pembelajaran. Kemudian proses, laksanakan dan kembangkan rencana pengajaran secara fleksibel, secara menyeluruh untuk peserta didik. Seperti tadi yang saya katakan, jangan dipetah-petahkan ya untuk seluruh peserta didik Meskipun bukan kinestetik, tapi harus juga disajikan yang kinestetik atau yang bervideo. Kemudian lakukan asesmen formatif untuk terus memahami atau memantau minat, kesiapan, dan profil belajar murid.
Nah, untuk kesiapan belajar murid itu setiap hari bisa kita lakukan tes formatif. Karena lain TP tujuan pembelajaran dan juga tingkat pemahamannya siswa tak. Jadi tidak satu kali saja. Seperti itu. Kemudian lakukan asesmen formatif untuk memahami pencapaian murid. Ini tes formatifnya tidak mutlak harus dalam bentuk tes tertulis, bisa berupa pertanyaan-pertanyaan ringan terkait dengan materi yang Bapak Ibu sampaikan. Nah, itu juga namanya asesmen formatif. Aja nama keda, aja tak keda iya ditelai asesmen formatif harus Pak duduk sendiri anak-anak kerjakan soal selesai. Tidak. Asesmen formatif itu biar pertanyaan-pertanyaan ringan. Nah, bagaimana itu ciri-cirinya orang munafik, Nak? Kalau anak bisa jawab berarti dia sudah bisa menguasai. Nah, apa yang mana contohnya, Nak? Seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan ringan mengenai pembelajaran. Kemudian berikan umpan balik. Akhir lakukan asesmen sumatif. Nah, di sini ada teman-teman banyak yang menyamaratakan formatif dan sumatif. Seperti ini ada PTS-nya. Nah, nilai sumatif pertama. Nah, kan sebenarnya itu formatifnya ditambah-tambah, kemudian dibagi, itu yang dimasukkan. Maksudnya penilaian hari-hariannya anak-anak, kemudian dibagi, baru itu dikasih masuk. Karena kita itu tidak ada PTS-nya, Bapak Ibu, untuk Umar. Nah, untuk sumatifnya itu pada saat penilaian akhir semester, itu sumatif. Dibedakan. Ada yang menyatakan bahwa ini nilai asesmen sumatif di pasti tambah-tambah ya, napa nolong ya sumatif. Asal namo petepuan namo berbeda Bu. Si di por si di su. Dia nak di ya. Kemudian lakukan refleksi apa yang sudah baik dan yang belum baik. Jadi setiap Bapak Ibu guru sudah merancang proses pembelajaran, sudah melakukan proses pembelajaran, nah silahkan melakukan refleksi. Biar itu dari anak didik Bapak Ibu guru maupun refleksi secara pribadi. Nah, sebelum ke sini, apa ada pertanyaan? Iya, silahkan. Sini Pak Bidi. Berdiri buat apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pertanyaan awal itu, saya termasuk di dalamnya yang masih ragu-ragu. Kami masih, karena saya tadi masih hanya mendengar yang namanya diferensiasi. Nah, di sini tadi saya sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu, tapi jadi saya masih bertanya, apakah pada proses supaya anak-anak dan minatnya itu, apakah dilakukan pada awal? Tadinya kan dua, pada awal misalnya di awal pembelajaran atau pada saat ingin mengajarkan materi atau pertemuan pada hari itu. Nah, di sini saya ingin bertanya, apabila tadinya kita telah membuat modul ajar, kemudian pada saat pertemuan itu kita baru mengetahui inilah kebutuhan anak saya, inilah minat anak saya, berarti bisa saja pembelajaran nanti tidak sesuai dengan modul ajar, kita sesuaikan dengan minat dan anak ya. Jadi dari situ kemudian tadi pertanyaan saya, apakah dilakukan hanya pada awal atau pada saat pembelajaran, dan apakah kita mengajar kita sesuai dengan modul ajar tadi. Kemudian yang kedua, tadinya produk tadi kan ada masalah produk tadi dari strateginya. Dari setiap materi, apakah disediakan produk-produk
pada setiap materi atau pertemuan itu hanya kita sesuaikan saja dengan strategi yang berkata. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ayo tepuk 2 kali. Masih ada yang ngantuk. Iya. Nah, terima kasih. Tadi pertanyaannya, apakah kalau misalkan kita sudah membuat rancangan pembelajaran, ada sudah modul ajarnya sudah siap, RPP-nya sudah siap, pada saat ingin melaksanakan pembelajaran ternyata diagnostiknya salah atau ada perubahan dari peserta didik kita seperti itu ya, bisa diubah. Kan namanya rencana pelaksanaan pembelajaran kalau RPP. Kan modul ajar ya, modul ajar dan RPP itu hanya sebagai bahan pembantu untuk kita sebagai bapak ya, sebagai guru dalam kelas agar kegiatan pembelajaran kita lebih terarah. Nah, tapi jika memang pada saat aksinya ternyata kita salah diagnostik, kita bisa berubah haluan, kita bisa berubah. Bisa. Itu malah bagus. Itu sesuai dengan gaya belajarnya. Kalau memang anak tersebut suka menggambar, kenapa tidak? Kan saya lihat potensinya ada beberapa anak yang memang gaya naratifnya dia selalu menggambar, berkhayal kan, begitu. Jadi sesuai dengan materi yang dibawakan, saya suruh gambar sesuai dengan materi pada buku tersebut. Sambil dia memberi kata-kata itu pada gambar tersebut, menceritakan apa yang gambar, apa yang kayak komik. Oh iya, seperti itu. Bisa Bu, sangat bisa. Saya terapkan pada kelas 2 SD, mereka semua senang kan, apresiasi itu sangat bagus sekali. Iya, sangat bisa, karena memang itu gaya belajarnya, itu minatnya. Kenapa mau dipaksakan ke yang lain kalau misalkan dia bisa di sana? Gali potensinya Bu, Jangan langsung bekerja di situ ya Bapak, karena saling mengganggu. Selalu nama tutoki, karena ini kan di download dulu, kemudian pakai kerja. Jangan kerja di situ, karena mata nggak gamaki meroki, dapat nggak mah hapus. Apa kerja bersama? Bisa ya? Bisa di zoom. Sudah bisa? Sudah bisa ya, sudah besar. Iya.